Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Dwi Fandrianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Kali ini saya tidak hadir sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lindawati MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 181 Kota Palembang. Ya. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Dwi. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, kali ini saya akan sedikit berwawancara Bu ya bersama Ibu Lindawati. Hari mungkin selama Ibu memimpin di sekolah ada beberapa kasus yang mungkin terjadi Bu ya, baik di tenaga pendidik maupun di siswa. Oke Ibu, untuk pertanyaan dari saya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik Ibu Dwi ya. Jadi di sini kalau dinamakan dilema etika, yaitu secara moral itu penyelesaian permasalahan itu benar versus benar. Misalnya seseorang yang melakukan tindakan atau suatu permasalahan dikategorikan benar dan lawannya ada juga benar. Terus kalau rujukan moral itu benar versus salah. Jadi cara saya mengidentifikasi dalam suatu permasalahan yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dulu apa sih yang sedang bertentangan dalam hal ini. Kemudian saya mengenali dulu nilai-nilai apa saja sih yang sedang bertentangan ini. Apakah itu nilainya berhubungan dengan individu, lawannya kelompok, misalnya satu orang guru dengan sekelompok guru. Kemudian yang kedua yaitu dengan rasa keadilan dan versus kasihan. Bagaimana seperti itu terjadi? Misalnya keadilan dengan kasihan. Misalnya seseorang yang tidak masuk dengan kategori sering. Nah, beliau ini tidak masuk karena alasan tertentu. Misalnya yang pertama karena sakit, yang kedua karena jarak rumahnya jauh, statusnya honor. Untuk datang ke sekolah itu perlu bensin yang cukup. Nah, saat itu dia tidak mempunyai uang. Nah, sementara sekelompok guru ini merasa tidak diperlakukan secara adil karena kita semua sebagai seorang guru atau tenaga pendidik punya tanggung jawab melaksanakan tupoksi kita. Jadi ini yang dinamakan individu versus kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu kebenaran versus kesetiaan. Misalnya kita punya dilema ketika kita ingin memutuskan suatu permasalahan, ketika ada seseorang anak yang mau mendaftar sekolah. Nah, pendaftaran PPDB kita ini sudah ditutup, gitu ya. Nah, sudah ditutup. Dan tentu saja kuota di sekolah kita ini sudah tidak memungkinkan lagi, sudah tutup. Nah, sementara yang versus kasihan ada wali siswa yang datang ke sekolah. Wali siswa itu memiliki anak yang berusia 10 tahun karena sebelumnya dia sakit, jadi tidak sekolah dulu. Dan orang tua itu ingin menyekolahkannya anak-anaknya di sekolah. Tentu saja untuk mengatasi masalah seperti ini kita tidak bisa langsung untuk memutuskan apakah anak ini bisa kita terima atau tidak. Maka dalam pengambilan keputusan itu kita perlu mempertimbangkan hal-hal dimana supaya hasil keputusan yang kita ambil tadi tidak
menjadi kesalahan, tidak merugikan orang lain, atau siswa tadi bahkan nanti tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah karena usianya sudah cukup 10 tahun. Wah, Ibu ya, cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tadi Ibu ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana Ibu ada dua kepentingan ya, sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Benar sekali Bu ya, terkadang kita ini harus memutuskan segala sesuatu dengan keputusan yang tepat, ya, tetapi itu berasumsi keadilan di situ. Semua orang mendapat haknya. Tetapi juga tidak bisa juga kita ketika kita ingin memutuskan sesuatu itu tanpa mempertimbangkannya atau tanpa menganalisisnya dulu permasalahannya. Jadi ketika benar versus benar ini seperti begini Bu ya, tentang fingerprint ya, fingerprint. Nah fingerprint ini kadang menjadi dilema juga di satu sekolah. Nah, benarnya misalnya nih Bu, seseorang misalnya guru atau tenaga pendidik, kita semua punya kepentingan. Nah, satu yang sudah datang dari jam pagi itu jam 6.40, kalau kami mikirnya tuh jam 7, tetapi karena pikirnya guru harus datang lebih awal. Nah di situ guru yang datang jam 6.40 sampai jam 2 itu rumahnya yang jaraknya jauh nggak bisa pulang. Nah nggak bisa pulang karena apa? Karena tadi terhambat waktu, kemudian jaraknya juga jauh. Nah, tetapi di sisi lain ada juga guru yang rumahnya dekat, tapi dia juga punya alasan untuk ketika dia belum masuk jam mengajar, dia izin pulang karena ingin menyusui anaknya. Nah, keduanya ini memiliki hak yang sama. Yang satunya guru ini punya hak terhadap anaknya. Anaknya memiliki hak atas dirinya untuk menyusui. Nah, sementara guru yang di sini tadi sudah merasa itu dia kewajibannya di sekolah ketika dia mengajar. Nah, itu benar, versus benar secara moral. Yang tadi dia memang dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan yang satu lagi dia juga tetap melaksanakan tugasnya, tetapi ada waktu jam tertentu guru tersebut izin untuk menyusui. Bagaimana saya menentukan suatu kebijakan atau keputusan? Jadi kita kembalikan lagi ke peraturan. Peraturan jam kerja kita 37,5 jam per minggu. Ya, kemudian apakah tindakan yang dilakukan guru itu ketika meninggalkan jam kerjanya itu adalah benar atau salah? Ya, jadi mengidentifikasinya benar. Kemudian juga mengumpulkan fakta. Jadi yang tadi yang ibu kata, benar nggak sih anaknya harus disusui terus sejam segitu, harus pulang bolak-balik. Nah, jadi kita perlu ngobrol dulu. Jadi kita gimana sih solusinya supaya tetap bisa menyusui anak, tetapi juga tidak meninggalkan jam tugas. Jadi setelah kami koordinasi itu, jadi susunya itu bisa dipompa rupanya Bu. Jadi mengalir tubuh bisa dipompa dari sekolah. Jadi kita semua jadi punya penyelesaian masalah. Yang guru yang rumahnya jauh tadi tetap saja bisa merasa itu diperlakukan adil, dan di sisi lain namanya itu
Jadi kalau sekali-kali dia memang urgensi mau pulang, mau menyusukan anaknya secara langsung, atau anaknya demam, ya silakan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengenai kasus tadi? Ya, tentu saja kita dalam mengambil keputusan itu karena kita dari guru penggerak sudah belajar bagaimana sih tahapan idealnya nih Bu, ya. Idealnya kita dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Walau semuanya itu terkadang tidak kita bisa identifikasi itu, tetapi minimal kita tahu sih langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan ya, seperti tadi Bu, peraturan kah, ya nilai mana sih yang sedang bertentangan saat ini. Kemudian menentukan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Oh, guru yang A dan guru yang B, atau guru yang A dengan guru yang B, C, D, E, F, artinya gurunya banyak. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan seperti tadi, apa benar dia itu rumahnya dekat, apa benar dia itu miliki bayi, jadi harus diidentifikasi. Kemudian uji kebenaran dulu, benar atau salah. Kita bisa berkoordinasi seperti dengan guru kepala sekolah yang senior atau pengawas pembina untuk mendiskusikan pemecahan permasalahan seperti ini. Kemudian uji paradigma benar lawan benar. Jadi kita uji dulu apakah yang tadi yang A benar, yang B, C, D juga benar. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah resolusi, apakah bisa memberikan solusi juga. Nah, kemudian investigasi opsi trilema. Ya. Kemudian baru kita buat keputusan. Setelah kita kumpulkan tadi baru kita buat keputusan. Nah, apakah setelah kita membuat keputusan itu sudah selesai? Tentu saja tidak. Setelah kita mengambil keputusan, kita akan kembali lihat kembali apakah keputusan yang sudah kita ambil tadi relevankah, sesuaikah, apakah benar-benar dijalankan oleh si A dan B, C, D tadi. Kemudian kita merefleksikan bagaimana sih nanti dampaknya, dampak jangka panjang, dampak kedepannya, atau juga sesuai nggak itu dengan visi sekolah, mendorong itu nggak visi sekolah itu. Jadi ada 9 langkah gitu ya dalam menyelesaikan itu, walaupun mungkin tidak langsung teridentifikasi secara 9 langkah itu. Karena kita udah tahu nih bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak semata-mata langsung diputuskan, karena kita harus mempertimbangkan dan mengcross-check yang penting kebenaran. Sekali Bu ya. Nah Bu, hal-hal apa saja Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya Bu, kita yang paling efektif itu ketika kita melaksanakan secara heart to heart. Jadi komunikasi luar coaching. Jadi itu karena kita nanti akan memahami daripada kita membicarakan ini di belakang. Jadi kita menyelesaikannya dengan cara ngobrol mendalam. Tadi kan yang anggap efektif nih Bu. Nah sekarang hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangannya adalah ketika individu atau sekelompok itu tidak melaksanakan sesuai kesepakatan. Misalnya tadi kita sepakatnya begini, tetapi karena sesuatu dan lainnya tidak bisa dilaksanakan. Itu Bu ya. Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu Bu untuk sebuah penyelesaian tadi Bu kasus dilema etika
menyelesaikan Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oke. Kalau jadwal biasanya tidak ada, karena jadwal itu biasanya ketika kita punya permasalahan yang bersama, gitu, kita selesaikan dengan cara musyawarah dalam rapat. Tetapi kalau misalnya ada permasalahan itu kan terkadang ada yang spontanitas ya. Kalau spontanitas itu tentu saja penyelesaiannya juga sesegera mungkin. Nah, kemudian juga ada juga permasalahan itu yang memiliki tahapan dulu. Nah, misalnya pertama kan kita amati dulu tuh, nah, kita identifikasi, terus kita tanya, komunikasi yang dia santai aja dulu. Ketika itu sudah berulang-ulang, baru kita ngobrol secara langsung. Berarti melihat kondisi kasusnya, Bu, Iya, ya. benar. Kalau misalnya bisa langsung diselesaikan Diselesaikan. langsung, atau kalau tidak bisa mungkin dibawa ke forum rapat. Iya. Oke, bagus sekali, Bu. Nah, Bu, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus-kasus dirinya? Oke, benar sekali. Jadi dalam menentukan itu kita tentu saja harus berkoordinasi ya, Bu. Berkoordinasi yang pertama saya lakukan ketika permasalahan itu tidak terlalu rumit, saya biasanya bercerita dengan kepala sekolah juga yang senior. Gimana sih pemecahan pernah mengalami permasalahan seperti ini? Terus bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu? Kalau agak terlalu misalnya berhubungan dengan peraturan yang dilanggar, itu kita berkoordinasi juga dengan pengawas. Berarti ada, Bu, ya, yang membantu Ibu atau memperbaiki tadi, ya. Yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang sudah kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika ini? Jadi kita itu yang pertama, bahwa setiap kita ini punya hak, tetapi jangan lupa kita juga punya kewajiban. Nah, ketika kewajiban kita dilaksanakan dengan sebenarnya, dan ketika hak itu kita minta, misalnya ketika kita sakit secara hampir tidak mungkin, lalu kepala sekolah itu tidak akan mengizinkan. Atau ketika kita itu jarang sekali izin, dan ketika kita mau izin, kemungkinan sekali kecil atasan kita tidak mengizinkan. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman, ya. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.